Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kelas pemuda dan dewasa. Senang dapat berjumpa lalu dalam media online. Patut bersyukur kita dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih juga untuk panitia sekolah minggu yang tetap semangat mengadakan live streaming tiap minggu. Jika ada yang kurang sehat, kami mendoakan agar Tuhan Yesus menolong dan menjamah Bapak Ibu Saudara menjadi sembuh. Saat ini kita akan belajar dalam sekolah minggu pelajaran kedua dari buku Triwulan kedua tahun 2020. Judul pelajaran hari ini adalah Rahasia Keberhasilan Pemberitaan Injil. Setelah selesai melihat tayangan ini, silakan Bapak Ibu Saudara melanjutkan dengan diskusi di kelas masing-masing secara online juga. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diberi kesehatan oleh Tuhan dan boleh hadir di dalam kelas-kelas sekolah minggu dari kelas pemuda sampai dewasa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang baik ini sehingga kami boleh terus belajar dan juga boleh setia kepada Tuhan. Menyerahkan saat ini ke tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mempunyai hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah slogan 1, yang kedua 1 sasaran, yang ketiga 2 bekal, dan yang keempat 4 rahasia. 1 slogan adalah slogan bisnis yang berbunyi, tidak akan ada seorang pun yang akan mengetuk pintu Anda dan memaksa Anda untuk menjadi sukses. Anda sendiri yang harus keluar untuk berjuang dan mendapatkan keberhasilan untuk Anda sendiri. Jika slogan bisnis itu dijadikan slogan penginjilan, akan menjadi tidak akan ada seorang pun yang akan memaksa saudara untuk menginjili dan sukses. Saudara sendiri bersama Roh Kudus yang harus keluar untuk menginjili dan mendapatkan kesuksesan penginjilan. Puji kepada Tuhan karena sekitar tahun 50 sampai tahun 60 misi-misi baptis dari Amerika, dari benua Amerika menyeberang ke benua Asia. Di antaranya adalah benua Indonesia. Dan misi-misi baptis ini keluar dari tempat mereka dan akhirnya sampai ke Indonesia. Puji kepada Tuhan juga bahwa misi-misi baptis ini mengeluarkan dana yang tidak sedikit selain pengorbanan tenaga mereka. Mereka berani membeli banyak gedung-gedung yang dijadikan aset sekarang, yang menjadi gedung-gedung gereja yang luar biasa. Berani membeli dengan harga mahal karena berada di pinggir jalan protokol, jalan-jalan besar. Sebut saja di kota Bandung ada beberapa gereja yang berada di daerah protokol, bahkan elit. Misalnya Cipaganti, kemudian ada 2 jenderal, Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman. Ada Batu Zaman, ada Bait Lahim. Ada beberapa tempat juga yang besar tempatnya, Gereja Baptis Efrata. Jadi ada banyak tempat-tempat gereja yang dibeli oleh misi baptis. Kemudian kita juga mengucap syukur bahwa gereja kita pun melakukan hal yang sama dengan mengorbankan tenaga, dan Bapak Ibu Saudara jemaat Bait Lahim rela mengorbankan hartanya dengan penginjilan keluar. Memang tidak ada ukuran dan yang baku, yang sempurna bagaimana penginjilan yang berhasil.
Namun jika kita membaca bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, maka kita akan mengetahui beberapa rahasia pemberitaan Injil yang berhasil. Di antaranya ada 4 rahasia. Rahasia yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus memegang peranan penting dalam penginjilan, baik dari orang Kristen yang memberitakan Injil maupun orang yang menerima Injil. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Orang Kristen dapat memberitakan Injil dengan beragam metode, dan pertobatan seseorang pun bisa terjadi melalui banyak cara. Salah satu contoh adalah orang sakit dirawat dan menginap di rumah sakit. Dalam keadaan sakit dapat menginjili teman sekamarnya, bermula dari puji-pujian. Lagu-lagu rohani disampaikan dengan suara keras. Kemudian dia bisa menyapa teman sekamarnya. Kemudian diajak berdoa dan bisa dilakukan penginjilan. Apakah teman sekamarnya itu akan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, kiranya karya Tuhan berkehendak atas orang itu dan Roh Kudus akan bekerja untuk teman sekamar yang sakit tersebut. Perikop dari pembacaan Alkitab ini mengisahkan peristiwa Pentakosta, di mana murid-murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus sanggup berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam berbagai bahasa. Kejadian ini membuat banyak orang menanggapi apa yang terjadi. Ada yang mencibir, namun tak sedikit yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara boleh berdiskusi tentang bahasa roh dan bahasa lain di kelas masing-masing. Ada 2 bekal dan 1 sasaran untuk penginjilan praktis. Bekal ke-1, mempercayai janji Tuhan. Orang Kristen akan berhasil memberitakan Injil ketika mempercayai janji Tuhan. Amanat Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa janjinya adalah menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Contoh mempercayai janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu pernah berpengalaman dengan janji Tuhan, bukan? Nah, ceritakan saja bagaimana terjadinya janji Tuhan yang saudara sudah alami. Misalnya, kaum muda tentang studi, tentang sekolah, saat menempuh ujian, saat menempuh ulangan, adakah janji Tuhan terpenuhi? Untuk kaum dewasa, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap hidup Bapak Ibu saat dulu dan juga sampai sekarang? Adakah janji Tuhan terpenuhi? Bekal yang kedua, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus adalah alat komunikasi yang baik. Tanpa pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tidak akan ada pertobatan. Kepenuhan Roh Kudus adalah syarat awal untuk menerima kuasa. Perjanjian Baru menekankan bahwa kalau kita dipenuhi Roh Kudus, berarti kita dikuasai Roh Kudus. Kekuatan utama kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain bukan terletak pada fasih lidah kita ataupun kemampuan teologi kita, namun terletak pada kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang memenuhi kita akan memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan Injil Tuhan Yesus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sasaran yang satu-satunya adalah menyentuh hati penerima Injil. Sering Injil ditolak karena keberdosaan manusia,
Dosa adalah wabah yang mematikan dan sudah menjalar ke semua umat manusia. Ada ayat yang terkenal di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, memerlukan firman Tuhan yang menyentuh hati diperlukan sekali, serta yang memberitahu mereka akan kebenaran supaya dapat dilepaskan dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Contoh menyentuh hati, memperhatikan kehidupan orang-orang tersebut dan mendoakan, mendengarkan curahan hatinya, memberi solusi selain dengan memberi nasihat, juga dengan tindakan. Suara yang lembut dengan bahasa yang mengerti, bukan bahasa teologi yang tinggi. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita rindukan orang-orang yang perlu kita injili dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan surga. Tadi rahasia yang pertama adalah Roh Kudus. Rahasia yang kedua adalah berdoa. Dalam tafsiran Alkitab Kisah Para Rasul, mereka berdoa dengan dilandasi rasa percaya dan harapan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rahasia yang ketiga, taat. Setelah murid-murid Yesus menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka taat untuk pergi ke Yerusalem. Mereka berkumpul di satu tempat. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan rahasia yang keempat adalah janji Tuhan. Dalam Alkitab tertulis banyak janji Tuhan. Sebagian sudah digenapi, yang lainnya sedang digenapi, dan sisanya pasti digenapi. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan, hidup tanpa harapan dan ketidakpastian, bahkan ketidakyakinan akan masa depan kehidupannya. Gereja sering terlena dan tidak menyadari pentingnya pemberitaan Injil sebagaimana ditekankan dalam Alkitab. Akibatnya gereja menjadi dingin dan seolah-olah mati. Jumlahnya berkurang, dampak rohaninya menurun. Gereja yang memperhatikan pemberitaan Injil akan diberkati Tuhan dengan panen rohani yang melimpah. Oleh karena itu kita harus menyadari pentingnya penginjilan, karena tanpa penginjilan tidak akan ada gereja. Marilah kita bersehati, bersepakat dan bekerja sama dalam memberitakan Injil dengan semua anggota gereja. Ini tugas kita, saudara dan saya, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ada pengampunan dan penebusan dan masa depan yang baik yang Tuhan sediakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini, agar kami boleh dimengertikan oleh Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan diskusi yang akan diselenggarakan tiap-tiap kelas. Tuhan akan menolongnya. Ampunkan Bapa salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berdiskusi, tetap setia, jaga kerohanian, jaga keyakinan kita, jaga kesehatan kita. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.